Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya yaitu saya Nurul Dwi Lestari dan beserta 3 rekan saya, diantaranya yaitu Saudari Nurul Hikmah, Muhammad Abdul Haris, dan juga Muhammad Fahrul Islam Sukimin. Kelompok kami akan mempresentasikan sebuah situs web yang bertema akunting. Baik, pada situs web akunting ini telah terbagi menjadi 6 halaman. Di antaranya itu halaman web home, about us, case study, blog, dan juga kontak. Pada bagian home itu akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Hikmah. Pada bagian case study akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fahrul Islam Sukimin. Bagian kontak akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Abdul Haris, dan bagian blog dan juga about us akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni Nurul Dwi Lestari.
Baik, saya Nurul Duta Lestari dengan NIM 60200121009 akan menjelaskan mengenai halaman About Us dan juga blog. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai halaman About dan juga halaman blog pada website yang telah saya buat. Pada website ini memiliki kelas header, navbar, dan bagian dalamnya, dan juga footer. Pada bagian header itu menggunakan tag div class top content. Pada logo, telepon, dan juga email itu menggunakan tag class Fava Font dan juga tag class Fava Paperplane yang berisikan email. Nah, pada bagian logo sosial media itu menggunakan tag class Fava. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian navbar. Pada bagian navbar itu menggunakan tag class logo yang berisikan course coding Winamp. Dan juga menggunakan push button untuk search atau untuk mencari bagian dalamnya. Nah, pada bagian satu di background itu menggunakan section style background image dengan menggunakan URL dari gambar yang telah saya install di galeri file laptop saya dengan menggunakan background size cover. Di sini juga menggunakan tag class text item yang berisikan tag H5 itu home about us dan tag H2 about us. Pada bagian kedua itu yang bagian about menggunakan div class section 2 dengan gambar ini telah menggunakan dengan memasukkan tag image search dan mencari nama filenya. Nah, pada section text ini menggunakan tag H4 untuk tulisan welcome to course dan tag H2 untuk tulisan bangun karirmu sebagai developer profesional. Dan untuk isiannya ini menggunakan tag P itu fungsinya untuk memasukkan paragraf. Nah, pada bagian ketiga itu bagian testi atau para pendapat profesional. Ini menggunakan tag div class overlay dan juga tag div class container. Ini juga menggunakan tag heading. Pada gambar ini digunakan pada CSS-nya itu digunakan position. Tag position itu berfungsi untuk menumpuk gambar yang di bawah dan di atas agar terlihat seperti dua lapisan. Pada setiap card-nya ini menggunakan tag div class slide card dan juga tag div class icon dan juga tag span class Fava quote left. Nah, pada bagian ini itu menggunakan tag div class container dan juga tag kolom. Yang bagian kolom ini menggunakan tag kolom dan juga heading seg dan juga menggunakan tag card untuk terlihat rapi seperti ini dan telah diperindah melalui CSS-nya. Baik, pada bagian selanjutnya itu bagian footer menggunakan tag div class footer dan pada tulisan sign up itu menggunakan tag P itu untuk paragraf dan menggunakan push button subscribe ini dan memasukkan link email dan juga mengklik yang subscribe untuk meresponding. Nah, pada bagian about us, service, dan discover itu menggunakan tag div td dengan width 40%,
pada bagian service itu with 20%, discover 20%, dan juga resource itu juga 20%. Pada bagian ini juga menggunakan push button untuk merespon send message. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai halaman blog. Pada bagian pertama, yaitu bagian background itu menggunakan section style background image dengan menyambungkan link URL dari gambar yang dimasukkan pada backgroundnya. Nah, pada bagian kedua itu menggunakan section Allegiance Center. Dan menggunakan section div class box dan juga case. Begitupun pada gambar di bawahnya. Pada bagian blog, bagian kedua itu saya masukkan 6 gambar. Ini merupakan class number dengan memasukkan tag LI class active 1, 2, 3, 4, and 5. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian footer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Islam Sukimin. NIM saya 60200 121 109. Saya dari kelompok 6. Ingin menjelaskan pada bagian case study atau studi kasus pada proyek kami. Nah, pada bagian header-nya di sini untuk menampilkan logo menggunakan PowerPoint dan Paper. Ya, menggunakan PowerPoint dan Paper. Seperti juga dengan ini logo Facebook dan Twitter, Instagram menggunakan Twitter dan Facebook. Nah, pada bagian navbar di logo, saya di sini menampilkan navbarnya menggunakan tag navbar dulu. Terus saya menggunakan tag UL dan LI untuk membuat home dan about case study blog contact. Kenapa bisa case study warna hijau begini? Nah, kalau case study begini menggunakan active, ID active seperti ini. Nah, kalau pada bagian search, sini saya menggunakan tag input. Nah, untuk bagian pertama ini, bagian isi yang saya ingin menjelaskan, yang bagian pertama ini menggunakan background image, tag image ya. Nah, di sini pada bagian keduanya, isi keduanya ini. Nah, di sini pada bagian isi kedua dari case study ini terdapat 5 studi kasus ya. Nah, pada 5 studi kasus ini gambarnya juga 5, dan urutan gambarnya itu saya membuat filenya dengan case 1, case 2 sampai case 5. Nah, seperti biasa untuk membuat gambar itu menggunakan tag image. Nah, di bawah tag image ada isinya ya. Nah, ada tag button di sini. Ini.
tag button. Yang bagian ketiga ini saya menggunakan tag section untuk membungkus semua yang ada di sini, dan kemudian saya menggunakan tag form untuk membuat pencarian di sini, kemudian menggunakan logo juga, logo apa search di apa search. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya ini kategori, saya menggunakan tag div, dan pada bagian lainnya untuk mengisinya, untuk mengisi tersusun ke bawah menggunakan tag list. Dan seperti itu. Untuk recent block saya menggunakan tag div juga dengan sesuai kelasnya recent. Untuk gambar di sini ada 3 gambar. Nah, gambar ini sama yang saya masukkan di bagian blog. Nah, saya ambil dari bagian blog itu, kemudian saya tempel juga di sini untuk recent blognya. Kemudian di sini untuk membuat tulisannya terpisah ya secara realistis menggunakan tag P. Kemudian itu saja ya, selesai, karena satu yang saya jelaskan udah termasuk semua ini yang 3-nya. Kemudian pada bagian ini bagian tagnya, tag tersebut saya menggunakan tag div, kemudian kelasnya tag, dan menggunakan di sini saya menggunakan tag H3 untuk ukuran fontnya ya. Dan seperti home, academy, bool, dan tag-tag lainnya ini saya menggunakan tag A, href, dan tag cloud link, home, dan lain-lain. Ini kenapa kelas tag cloud link ini untuk dapat menelusuri ketika kita mengkliknya. Ya, pada bagian paragraf saya menggunakan tag div juga dan membuat kelasnya teks 4, dan paragraf di sini untuk ukuran tagnya H3, dan untuk membuat baris baru lagi tag P. Nah, untuk footernya, untuk bagian footer sendiri di sini mulai dari sign up your free. Nah, di sini bagian footernya. Nah, pada bagian footer saya untuk pada bagian ini about us ini 2 baris ya, 1 kolom. Nah, maksudnya hanya 2 baris yang tampil. Setelah itu ada service. Di sini saya menyatukan antara di tag tidak saya membuat tag td, kemudian di dalam tag td itu sudah termasuk bagian service, discover, resource, dan barisan ke bawahnya pun begitu. Pada bagian di sini, pada bagian kanan footernya yaitu pada bagian kanan footernya yaitu menggunakan kelas, menggunakan tag div, kemudian membuat kelas isi, dan saya di sini menggunakan CSS inline di sini untuk mewarnai pada
text pre-consultation. Nah, setelah itu di bawah pre-consultation saya membuat tag inputan ya, tipenya itu teks. Jadi kita bisa mengetik di sini dengan teks maupun angka. Kalau pada bagian input pada bagian email menggunakan type text juga, dan pada bagian subjek menggunakan teks juga maupun message saya menggunakan type text juga. Dan ini pada tag button ini agar ininya bisa diklik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haris, yang dimana di website sendiri saya mengerjakan kontak. Pertama saya akan menjelaskan di bagian header yang terdiri atas logo ikon Facebook, Instagram, Twitter, dan Dribbble yang berada di sebelah kanan, dan di sebelah kiri sendiri terdapat nomor handphone dan email. Kedua, bagian navbar terdapat menu yaitu home, about, case study, blog, dan kontak yang terdapat juga button search. Lalu di bawahnya yaitu background yang saya tambahkan di HTML menggunakan text section, dan di dalam text section juga terdapat teks home contact us dengan ukuran yaitu H5, sedangkan konten us dengan ukuran H2. Kemudian terdapat konten di bagian call content. Di bagian kelas call content yang berisikan teks let's get in touch dengan ukuran 20 pixel dan we're open for any suggestion or just to have a chat dengan ukuran 12 pixel dan menggunakan background hijau. Dan juga menambahkan beberapa teks yaitu address, phone, email, dan website dengan menggunakan teks span dengan font size 12 pixel. Kemudian di bagian kanan yaitu class call from content menggunakan tag label dan input, dan tambahan button send message. Kemudian penambahan peta menggunakan iframe. Lalu di bagian footer sendiri terdapat di bagian kelas footer 1 yaitu berisikan teks input dan button. Selanjutnya yaitu kelas footer kiri yang terdapat teks dan juga ikon sosial media. Di kelas ikon sendiri menggunakan tag button. Untuk teks copyright menggunakan tag P. Di dalam tag P terdapat juga tag A pada teks kelompok 6. Selanjutnya di kelas footer kanan terdapat teks pre-consultation dengan menggunakan dengan font size dengan menggunakan H4.
Kemudian menggunakan tag input bertipe teks, juga menggunakan atribut placeholder. Kemudian di bagian message juga menggunakan text area pada message, dan terakhir sense message. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan di bagian kontak. Sekian. Apabila terjadi ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.